Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Modari. Di video kali ini saya akan melakukan pruning jambu air yang terdapat di halaman. Nah, ini adalah jambu air teman-teman yang belum pernah dilakukan pruning. Ini umurnya sudah mencapai 2 tahun teman-teman. Dan hari ini saya akan lakukan pruning pada jambu air ini. Ada 3 hal yang ingin kita capai dengan melakukan pruning. Yang pertama adalah kita mau mengarahkan tanaman. Kalau sekiranya tanaman kita itu berada di dekat rumah atau terdapat di dekat rumah, maka kita lakukan pruning untuk mengarahkan tanaman tersebut agar tanaman tersebut tidak mengarah ke rumah. Jadi kita lakukan pruning dengan cara melakukan pemangkasan pada cabang-cabang yang mengarah ke rumah. Dengan melakukan pruning demikian, maka arah tanaman itu akan bisa kita tentukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat pembungaan. Ya, setelah kita melakukan pruning, maka cabang-cabang pohon tersebut akan menua dan itu akan merangsang pembungaan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk mengurangi kerimbunan. Nah, biasanya kalau kita melihat tanaman itu rimbun, ya itu artinya subur. Tapi belum tentu bagus untuk kesehatan tanaman itu sendiri, karena kerimbunan itu adalah tempat bersarangnya kutu-kutu daun dan juga bisa di sini berkembangnya jamur karena terlalu lembab. Ya, karena tanaman yang terlalu rimbun itu maka sirkulasi udara di dalamnya itu akan tidak lancar teman-teman. Jadi akan menimbulkan jamur. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan pemangkasan untuk menghindari hal-hal semacam itu. Nah, di sini tujuan kita itu yang kedua dan yang ketiga teman-teman. Ya, yang tujuan yang pertama tidak kita pikirkan karena tanaman kita ini jauh dari rumah teman-teman. Ya, jadi kita tidak perlu pusing untuk mengarahkan tanaman ini karena arahnya kemana saja tanaman ini tidak jadi masalah karena tidak terlalu dekat dengan rumah. Ya, jadi arahnya kemana saja bebas teman-teman. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mempruning tanaman ini untuk mengurangi kerimbunan dan untuk mempercepat perangsangan pembungaan yang nantinya akan mempercepat pembuahan. Jadi kita lakukan pruning. Nah, ini belum pernah kita lakukan pruning sama sekali teman-teman. Ya, dari awal kita tanam ini belum kita lakukan pruning. Ya, ini kita lihat ini batangnya ini sudah terlengan. Di sini batang utamanya ada 2 teman-teman. Ya, jadi di sini cukup rimbun. Ya, jadi perlu kita lakukan pemangkasan pada tunas-tunas air atau tunas-tunas yang tidak berfungsi. Jadi untuk pemangkasan kita lakukan dengan menggunakan gunting teman-teman ya. Kita ambil, kita pangkas tunas-tunas airnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita potong teman-teman ya. Ranting-ranting yang kering juga kita buang. Nah, ranting-ranting keringnya kita buang. Nah, ini kita lakukan pemangkasan. Nah, kemudian untuk melakukan pemangkasan ini ya kita juga tidak harus mepet ke cabangnya teman-teman. Kita tinggalkan sisakan kira-kira 1 cm ya, tidak perlu mepet. Nah, kemudian cabang-cabang yang mengarah ke tengah kita buang. Nah, ini cabang yang terlalu di bawah teman-teman, tidak kita harapkan, kita potong saja. Nah, kemudian di sana ada cabang yang mengarah ke dalam ya, itu yang mengarah ke dalam itu kita potong. Jadi setelah kita pangkas nanti tanaman kita itu tidak terlalu rimbun. Kemudian kita juga akan rontokkan daun-daun yang sudah tua ya, tidak aktif lagi melakukan fotosintesis seperti ini teman-teman. Yang mengarah ke bawah teman-teman, kita potong saja. Ini juga masih arahnya terlalu ke bawah. Nah, ini kita kurangi teman-teman,
karena di sini terlalu rapat caranya kita kurangi. Nah, ini sudah tidak bagus, ini berbenturan dengan di atas. Kita potong saja. Cabang-cabang yang mengarah ke dalam yang sekiranya berbenturan kita potong. Bersihkan dari tunas-tunas airnya. Ini kalau ketinggiannya tidak perlu kita potong dulu teman-teman. Daun-daun yang tua begini kita buang teman-teman. Daun-daun yang tua begini tidak produktif lagi untuk melakukan fotosintesis, jadi lebih baik dibuang. Nah, kita potes saja. Kemudian kalau ada ranting-ranting kering atau ada daun-daun yang sudah kering kita buang supaya tanaman kita itu sehat. Oke teman-teman, beginilah penampakan setelah kita lakukan pruningnya teman-teman. Jadi sudah tidak terlalu rimbun lagi seperti tadi. Nah, kemudian di sini sudah terdapat beberapa buahnya teman-teman. Nah, itu kelihatan, tapi masih putih teman-teman ya, belum merah. Nah, ini kalau sudah matang ini merah, itu di bawah juga ada. Ya, semoga saja setelah kita lakukan pruning ini, maka jambu ini akan berbuah lebih lebat lagi. Dan ini adalah buah perdana ini teman-teman. Nah, ini ada beberapa cabang yang sudah mengeluarkan buah teman-teman. Nah, jadi untuk jambu ini sebenarnya berbuahnya itu tidak hanya di ujung teman-teman, tapi juga bisa di cabang-cabangnya. Ya, cabang-cabang seperti ini masih bisa keluar buah ya, seperti di tempat ini masih bisa ini nanti. Nah, kalau berbuah lebat ya, ini cukup kuat teman-teman setelah kita lakukan pruning. Nah, oke teman-teman, jadi itulah proses kita melakukan pruning pada tanaman jambu air. Jadi setelah kita lakukan pruning, maka penampakan daripada jambu yang kita miliki atau tanaman yang kita miliki itu akan kelihatan cantik teman-teman. Ya, seperti ini, tidak ribut lagi. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.